نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian hari di atas yang lainnya. Sebagian bulan di atas bulan yang lainnya. Sebagian makhluk satu di atas yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabbmu Allah, Dia mencipta makhluk, Dia pula yang memilih. Allah yang mencipta hari, yang mencipta bulan, mencipta waktu, dan Allah melebihkan sebagian di atas yang lainnya. Di antara waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan adalah syahr Ramadan. Adalah datangnya bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang dahulu salaf as-salih setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipanjangkan umurnya supaya mereka mendapatkan bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagian ibadah di atas bulan-bulan yang lainnya. Di antara yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, bulan yang mulia, adalah kasratu as-sadaqah. Memperbanyak sedekah, memperbanyak berderma kepada orang lain. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Nabi alaihi salatu wassalam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Rasul kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-harinya penuh dengan kedermawanan. Tidak ada seorang pun yang meminta pada Nabi selagi ada kecuali beliau memberinya. Pernah datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberinya ghanaman baina jabalaini, kambing yang sangat banyak antara dua gunung atau dua lembah. Saking kagumnya orang ini, di mana orang ini adalah tokoh dari tokoh kaum musyrikin yang dia telah masuk Islam
ketika mendapatkan pemberian yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dia pun pulang di tengah-tengah kaumnya seraya mengatakan, "Ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad apabila memberi pemberian orang yang tidak khawatir fakir lagi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam seorang yang dermawan dan lebih dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya hari-harinya Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa dermawan, suka memberi. Tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi untuk meminta, kemudian dia pulang dalam keadaan kecewa. Inilah seorang sahabat Nabi yang terputus dalam perjalanan. Datang pada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ubdi'a bi fahmilni." Saya terputus dalam perjalanan. Tolong beri saya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Bertepatan waktu itu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak memiliki apapun untuk membekali orang ini. Namun Nabi tidak ingin orang ini pulang dalam keadaan kecewa. Dalam keadaan orang ini sangat membutuhkan bantuan. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun menunjuk untuk dia mendatangi seorang sahabat. Datanglah kamu bersahabat fulan. Katakan dari Rasul untuk membekali kamu. Orang ini pun datang kepada sahabat yang ditunjuk. Kemudian orang tersebut mendapatkan apa-apa yang untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sahabat ini mendapatkan bekal perjalanannya, sahabat ini kembali kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih." Seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan. Di sini yang bersedekah bukan Rasul. Yang bersedekah adalah sahabat yang ditunjuk oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Namun karena dia bersedekah atas saran dari Nabi, atas petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka di sini Nabi ikut berserikat mendapatkan pahala. Iya. Allah SWT luas rahmatnya. Seorang yang bersedekah mendapat pahala. Seorang yang menunjukkan orang lain agar orang itu bersedekah pun mendapat pahala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Dan adalah Rasul lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan terkadang lebih mulia daripada atau satu amalan yang dikatakan lebih mulia dan lebih utama, melihat waktu, melihat tempat, melihat pelaku dan melihat kondisi. Misalnya, salat di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di masjid yang lainnya 100.000 kali lipat. Bersedekah kepada orang miskin yang masih karib kerabat akan lebih besar pahalanya ketimbang bersedekah kepada orang miskin yang bukan karib kerabatnya. Bersedekah kepada orang miskin yang masih karib kerabat, nilainya ada dua. Yang pertama silaturahmi, dan kedua adalah sedekah. Demikian pula kenapa Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan, lebih suka memberi di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Jawabannya yang pertama, mengumpulkan antara amalan puasa dan amalan sedekah. Di antara sebab utama seorang masuk ke dalam surga. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapakah di pagi hari ini dari kalian yang berpuasa? Mungkin yang dimaksud di sini puasa sunnah. Kata Abu Bakar, "Ana, saya ya Rasulullah." Rasul mengatakan, siapakah dari kalian yang hari ini
mengantar jenazah, kata Abu Bakar, saya. Rasul bertanya, siapa dari kalian yang hari ini bersedekah? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya. Rasul bertanya, siapakah hari ini dari kalian yang dia menjenguk orang yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya. Rasulullah SAW mengatakan, mastama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Tidaklah terkumpul hal ini pada seorang kecuali dia akan masuk dalam surga. Jadi menggabungkan antara amalan puasa dan amalan sedekah menjadi sebab utama seorang masuk dalam surga. Kemudian juga rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada seorang muslim di bulan Ramadan terkadang lebih daripada bulan-bulan lainnya. Tentunya banyaknya rezeki menuntut untuk banyaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah kepada hamba di bulan Ramadan terkadang lebih, dan ketika seorang hamba menggunakan rezeki tadi untuk menyayangi para du'afa, menyayangi mereka-mereka yang kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang yang lebih kepadanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Hanyalah Allah merahmati, menyayangi dari hamba-hambanya yang mereka memberikan kasih sayang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berderma atau sedekah adalah amalan yang akan membentengi seorang hamba dari api neraka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ketika waktu itu beliau menyampaikan khutbah hari raya, beliau memberikan nasihat khusus kepada para wanita. Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena saya melihat para wanita mendominasi penghuni neraka. Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah. Karena saya melihat para wanita mendominasi penghuni neraka. Korelasi daripada hadis ini, bahwa sedekah adalah amalan yang sangat utama untuk menangkal hamba dari adab api neraka. Para wanita sahabat pun bersegera mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Mereka melepas anting-anting mereka, cincin mereka, perhiasan mereka, sesuatu yang mahal, sesuatu yang mereka cintai, mereka pun sedekahkan. Ya, kalau jaminannya ampunan dari Allah, kalau jaminannya terbebas dari api neraka, apapun dari dunia ini akan murah. Apapun dari dunia ini akan dia infakkan untuk kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berderma di bulan Ramadan, bisa jadi kita membantu seorang yang berpuasa untuk mempersiapkan takjil atau makanan berbukanya. Membantu mereka-mereka yang terpapar dengan puasa sehingga mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka akan tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa. Dengan kita berderma kepada mereka, kita membantu orang-orang yang khusyuk dalam iktikafnya, khusyuk dalam puasanya, khusyuk dalam ketaatannya. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajri shaimi syai'. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi dengan kita memperbanyak derma di bulan Ramadan, kita bisa meringankan saudara-saudara kita, bisa membantu saudara-saudara kita untuk mempersiapkan makanan berbuka mereka, meringankan beban mereka,
Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberikan busyra, berita gembira dengan sabdanya, "Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan nanti di yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di saat-saat seperti ini tidak sedikit saudara-saudara kita yang terpapar oleh sulitnya ekonomi. Tidak sedikit dari mereka yang di PHK. Tidak sedikit pula dari mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan. Dia hidup yang tinggi, sementara pekerjaannya sulit, menjadikan seorang terkadang pusing tujuh keliling. Di saat-saat seperti ini, bulan puasa atau bulan Ramadan adalah momentum yang utama untuk kita melatih diri kita untuk berderma dan kita membantu orang-orang yang papa. Ingat bahwa Allah SWT Maha Mulia. Apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan pasti diganti oleh Allah yang lebih baik. Allah SWT mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, Allah pasti akan menggantinya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Tsumma amma ba'd. Lalu tadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah contoh yang termulia bagi kita. Beliau seorang yang dermawan di setiap waktunya. Dan beliau lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Tidak berbeda dengan Ar-Rasul para sahabat. Mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah SWT pilih untuk membela agama ini. Yang Allah SWT pilih untuk menemani Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Para sahabat hidup dengan Nabi, menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan praktek dari Nabi dalam beragama ini. Inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau tidaklah, andai kata beliau berpuasa, tidaklah berbuka kecuali bersama seorang yang miskin. Ibnu Umar tidaklah beliau berbuka kecuali bersama orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin. Adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah ulama dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau pun seorang yang sadermawan. Beliau di saat berpuasa waktu itu bertepatan dengan ketika beliau akan berbuka puasa, ternyata ada seorang meminta-minta. 2 potong roti yang beliau miliki pun diberikan. Manakala dipakai untuk kebaikan, ini adalah harta yang diberkahi. Harta kita sungguhnya adalah harta yang sudah kita suguhkan untuk kebaikan. Adapun harta yang masih tersimpan, bukan harta kita meninggal dan meninggalkan harta tersebut, itu sudah menjadi hak ahli waris. Rasulullah alaihi salatu wassalam satu hari pernah bertanya pada para sahabat, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi? Siapa dari kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Kata sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Tidak ada dari kita ya Rasulullah kecuali hartanya lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya. Kata Rasul, tidak ada dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia sukai dari hartanya sendiri. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan hakikat harta seorang dunia seperti apa. Rasul mengatakan, maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sungguhnya ada yang sudah kamu suguhkan untuk kebaikan. Adapun yang masih engkau akhirkan, yang masih engkau simpan, itu adalah harta ahli warismu. Hadirin
sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan, suka memberi, suka berbagi akan bisa menutupi aib, cacat dan kekurangan yang ada pada seorang. Tidak ada dari kita kecuali punya aib. Tidak ada dari kita kecuali kita punya kekurangan. Maka dengan berderma, semoga Allah SWT menutup aib dan kekurangan kita. Dengan kita berderma, semoga Allah SWT akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana tadi yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah SWT akan mudahkan baginya kesulitan nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang pada kita. Semoga Allah SWT memberikan kita umur yang panjang dan kita mendapatkan bulan yang diberkahi tersebut. Mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kesempatan emas bagi orang yang mendapatkan bulan tersebut, sehingga saat merugi manakala seorang diberi kesempatan yang mulia namun dia menyia-nyiakannya. Iya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, wa raghima anfu rajulin dakhala syahra Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Hina seorang yang dia mendapat bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi dalam keadaan dosanya belum diampuni. Artinya orang tersebut tidak memanfaatkan momentum yang mulia, tidak memanfaatkan kesempatan mulianya bulan Ramadan. Saudara, manakala kita melihat sebelah kanan dan kiri kita, depan dan belakang kita, tidak sedikit pada tahun lalu mereka masih bersama kita. Pada tahun lalu mereka masih bercengkrama dengan kita. Namun kini mereka telah tiada. Mereka telah meninggal dunia. Tidak lagi mereka bisa untuk menambah pahala. Tidak pula mereka bisa untuk bertobat dari dosa. Maka sisa-sisa umur yang Allah SWT berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Terlebih di saat momentum-momentum yang mulia, kesempatan-kesempatan utama seperti itu kita manfaatkan. Di saat setan dibelenggu, orang yang baik banyak, kemudian kita tidak ada greget untuk melakukan kebaikan, kapan lagi kita akan melakukan kebaikan? Akankah seorang dia semangat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan di luar bulan Ramadan? Satu hal yang sulit. Di saat orang yang beramal sedikit, setan berkeliaran, kemudian kita akan bangkit semangat, ini satu hal yang sulit. Namun di saat setan terbelenggu, orang-orang yang baik banyak bulan Ramadan, maka kita manfaatkan kesempatan tadi untuk banyak-banyak beramal. Di antaranya adalah dengan kita banyak berderma, banyak berbagi, banyak menyantuni, terutama kaum du'afa dan orang-orang yang papa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus shalah.